Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggantungkan khairiyah hadhil ummah, kebaikan umat ini terletak pada ini, pada hizbah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pekerjaannya adalah, sifatnya adalah, karakternya adalah senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah SWT. Ini sebab khairiyah. Kalau sebab khairiyah ini tidak ada, maka peran tadi seolah tidak ada. Kita mayoritas tetapi tidak terasa. Dan Islam harus diukur. Ukuran pertama mengukur mutu Islam itu adalah di dalam pembelaan Islam, umat Islam kepada Islam. Ketika Islam itu dicederai, dinodai, berapa orang yang marah untuk membelanya? Nah, itu penting, itu adalah ukuran yang penting sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu adalah menentukan kebaikan umat ini adalah kesempatan yang besar bagi para pelaku hizbah, al-muhtasibun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, kesempatan untuk mendapatkan pahala besar, kesempatan untuk menemani Rasulullah SAW di surga. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan di dalam musnadnya, hadis disahihkan oleh para ulama, inna min ummati qauman yu'tuna ujura misli awalihim. Sesungguhnya di antara umatku ada kaum yang diberi pahala seperti pahala generasi awal umat Islam, generasi para sahabat. Kenapa demikian? Apa yang mereka lakukan? Kata Nabi SAW, yungkirunal munkar. Karena mereka mengingkari kemungkaran. Bahwa dengan hizbah kita bisa mendapatkan pahala seperti suhbah. Para sahabat radhiyallahu anhum sebagai manusia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai ahli surga, teman Nabi di dunia dan teman Nabi di surga, kita tidak bisa memiliki kesempatan seperti mereka-mereka karena hanya sekali untuk menemani Nabi di dunia saat beliau hidup. Setelah itu tidak ada lagi. Maka kemuliaan suhbah bisa kita raih di antaranya dengan hizbah. Marilah kita berusaha menekatkan diri untuk terjun di dalamnya. Apakah dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan nasihat kita, dengan pokoknya kita termasuk di dalam kelompok hizbah yang ahlu sunnah wal jamaah. Nabi SAW pernah bersabda ketika turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi SAW membacanya sampai akhir, lalu beliau bersabda, padahal ayat ini perlu kita ketahui, surat ini adalah akhir ma nazal minal Qur'an, termasuk Al-Quran yang paling turun terakhir. Apanya? Turun dalam bentuk apa? Dalam bentuk surat sempurna. Surat terakhir yang Allah turunkan secara sempurna adalah surat An-Nasr, surat kemenangan. Disebut juga dengan surat Al-Fatah. Disebut juga dengan surat At-Tawdi', surat pamitan. Karena Nabi SAW pamitan akan segera meninggalkan dunia, meninggalkan umat Islam. Ketika ayat ini turun setelah surat Taubah, surat qital, surat perang, surat jihad,
Nabi SAW bersabda, "An-nasu hayyizun wa ana wa ashabi hayyizun." Aku adalah, manusia adalah, semua manusia apapun agamanya itu satu blok. Sementara aku dan sahabatku satu blok. Jadi menjadi umat Islam wajib ngeblok. Tidak ada umat Islam yang non-blok. Harus ngeblok kepada Nabi dan sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi ana wa ashabi hayyizun. Padahal Nabi SAW saat wafat, setelah haji wada diikuti oleh 124.000 sahabat. Nabi dan seluruh sahabatnya adalah hayyizun, satu kelompok. Kita umat Islam di zaman berikutnya akan bisa menjadi hayyizun, satu blok dengan Nabi SAW, kalau kita mencintai beliau, mencintai para sahabat, mengikuti sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah Nabi dan sunnah sahabat, hisbah. Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau menyimpulkan ada 5 karakter sahabat, 5 amalan besar sahabat. Karena khamsun kana 'alaiha ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'una bi ihsan. Maka kita berharap kita termasuk at-tabi'un bi ihsan. Jadi 5 perkara, 5 amalan besar yang menjadi andalan para sahabat dan para tabi'un yang mengikuti mereka dengan baik. Adalah luzumul jamaah, menjaga persatuan umat Islam. Luzum al-jamaah, menjaga persatuan umat Islam dengan mengikuti ijma', dengan mengikuti ulama, dengan mengikuti taat kepada umara muslimun. Kemudian yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam segala hal, ibadah, akhlak, muamalah dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya imaratul masjid, memakmurkan masjid. Masjid adalah menjadi pusat peradaban. Ya, imaratul masajid, imaratul masjid. Dan yang keempat adalah tilawatul Quran, ahli baca Quran. Seperti antum yang di sini dididik selalu membaca Quran dan hafal Quran sejak kecil. Wa tilawatul Quran. Dan yang kelima al-jihadu fisabilillah. Al-jihad fisabilillah, ujung tombaknya adalah ad-dakwah dengan ketiga bidangnya. Tarbiyah, al-wa'dhul am dan al-hisbah. Baru puncaknya adalah jihad fisabilillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa menjadikan faktor kita menjadi teman Rasulullah SAW di dalam surga. Allahumma amin.